Astagfirullahaladzim, kita salah 2 kali guys. Villa pertama salah, villa kedua salah. Nah terus ini kemana ya? Ini ada 2 jalur loh. Kayak ada orang mandi, kayak ada orang di dalam. Padahal nggak ada siapa-siapa. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang nggak betah tidur di kamar ini saat villa ini masih beroperasi. Hear my voice beneath the sea, sleeping now so peacefully at the bottom of the sea, sleep for all eternity. Terus jalannya ke sini. Parkir di sini. Montenya di atas, paling atas banget. Jalannya terjang. Tapi nggak begitu ini kan? Nggak begitu jauh kan? Enggak sih, ini naik ke atas. Pokoknya paling atas aja nih, ada beberapa tanjakan ke atas. Yang paling atas villanya. Itu udah lama kosong berapa tahun, Bu? 10 tahun ada. Berarti emang udah terkenal serem ya? Udah 10 tahun kosong di atas sendiri. Itu kayak di tengah-tengah hutan gitu kan posisinya. Bangunan 90-an udah kosong 10 tahun. Mantap. Saya mencoba ya Bu, semoga saya berani. Doain Bu. Kalau saya mah nggak berani. Oh, penduduk aslinya aja nggak berani. Mari Bu. Ya, Sam. Ayo. Bismillah. Guys, ini jalan mau menuju ke villanya. Yang dimana kita jalan cukup jauh. Harus ngelewatin ya kayak hutan lah ya, kanan kiri. Tadi aja ibunya, dengar sendiri kan ibunya ngomong kalau ibunya tuh penduduk asli sini. Dan penduduk asli sini pun nggak mau datang ke villa itu. Ibunya pun takut untuk datang ke villa itu. Dan ibunya tuh heran, Kak beneran berani teh, beneran gitu. Dan gue ini lagi di challenge 1 jam harus udah selesai. Karena gue harus ke lokasi berikutnya biar nggak semakin malam. Dan ini juga gerimis kan. Karena kalau semakin malam hujan pula, energinya semakin kuat. Kayak trekking. Dan guys kalian bisa lihat gue bener-bener ada di puncak. Kalau kalian penasaran gue sekarang lagi ada di mana dan gue mau ke villa apa, kalian harus nonton video ini sampai akhir. Kalian ikutin perjalanan gue dulu. Ini bener-bener nanjak ya guys ya. Karena ini becek, bekas hujan dan ini tuh penuh lumut. Gue takut kepleset. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau kita punya Allah, insya Allah semuanya aman. Jalannya itu kemana ya? Ini, apa ke situ? Tadi katanya apa? Villanya ada di atas sendiri. Gila sih, ini kita yakin guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belum sampai di lokasinya loh guys. Dan ini gue mau ke sebuah villa yang ada salah satu kamar tuh penuh misteri. Tadi gue udah tanya sama warga juga sekilas. Warga pun gak berani untuk ke atas. Kita akan men-challenge diri kita dan gue akan ngajak kalian untuk ke atas. Bismillah, semoga kita berhasil. Kita semakin menanjak karena ini lokasinya ada di atas. Harus semangat ya. Sampai ketemu di atas ya guys. Karena ini kalau di-record terus, keselamatan nomor 1 ya. Takutnya kameramen kepleset. Nah terus ini kemana ya? Ini ada 2 jalur loh. Ada 2 jalur guys. Setahu gue bukan ini. Tapi setahu gue bukan ini. Karena kayak ada ruang tamunya gitu. Semua bukan yang ini guys, ini dia tuh ada kamarnya. Kita salah tempat, bukan yang ini yang dimaksud. Kita salah tempat dan gue baru kali ini penelusuran kayak di tengah-tengah hutan dan salah tempat pula. Jadi tadi yang ke kanan, tapi itu emang ada longsoran jadi jalannya mengecil. Guys tadi kalian lihat kan kalau gue sebelum naik ke villa ini, gue diantri sama ibu-ibu pakai payung. Ibu-ibunya tuh ngomong kalau ada di atas sini dan ternyata ya ini juga villa kosong tapi bukan villa yang gue maksud gitu. Dan surprisingly-nya ternyata di atas sini itu banyak banget villa-villa terbengkalai dan salah satunya ini. Gue salah. Jadi gue udah sampai ke pucuk tapi ternyata salah dan ini kayak villa teratas yang udah lama terbengkalai karena lihat deh atap-atapnya pun udah nggak ada, bangunannya udah hancur semua. Dan ini adalah villa yang jarang banget dijamah manusia karena di atas sendiri. Dan jarang banget orang itu datang ke sini karena tadi tuh bener-bener jalannya tuh ketutup ranting-ranting pohon gitu guys. Jadi gue yang membuka jalan gitu. Dan bener aja gue udah di atas sini, gue telepon tuh sama bapak penjaga villa yang mau gue maksud itu. Bukan di situ kakak salah, bukan di situ, villa kita tuh yang ke sebelah kanan. Nah ini gue ke kiri dan naik. Jadi jelas kita harus balik lagi ke tengah, ke deket parkiran dan kita harus pindah ke kanan dan naik juga. Jadi ini ada di sebelah kiri atas. Villa yang gue maksud yang ada 1 kamar penuh misteri itu ada di kanan atas. Jadi yang dimaksud ibu-ibu tuh yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Dan yang dimaksud
bapak penjaga yang gue telepon tuh juga yang mana. Jadi gue di sini tuh kayak bingung gitu loh guys, dan gerimis. Wow, ini adalah salah satu tempat yang bikin gue pusing banget, gue harus kemana, dan ini udah malam. Let's go, kita bakal cari ke villa yang gue maksud karena gue penasaran banget sama kamar 639, kamar penuh misteri. Dan ada cerita juga salah satu pegawai hotelnya itu pada tahun 2000-an. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau masuk ke bagian resepsionis ya guys, karena di sebelah kanan itu adalah lorong mau menuju kamar-kamarnya. Dan konsep dari villa ini tuh cukup unik ya menurut gue, karena konsepnya tuh kayak kita masuk ke dalam gua gitu. Mau ke kamarnya kita kayak masuk ke gua, masuk ke kiri kita juga masuk ke gua. Tapi sebelum kita masuk ke kamar-kamarnya dan kita cari kamar nomor 639, kita bakalan ke resepsionis dulu. Tapi di sini gue curiga ini tuh bukan resepsionis, melainkan dapur nggak sih? Gue nggak ada gambaran villa ini dulunya gimana, jadi ini hanya mengira-ngira gitu dari bangunan ini tuh ini kira-kira resepsionis atau dapur gitu guys. Ini kamar nomor berapa, nggak ada tulisannya lagi. Bentar, firasat gue juga bukan di sini. Bentar deh, firasat gue bukan di sini. Astagfirullahaladzim. Kita salah 2 kali guys. Villa pertama salah, villa kedua salah, dan ini villa ketiga baru bener. Gue dari tadi udah menceritakan kejadian-kejadian dan apa yang gue rasain. Ternyata villanya yang di sini. Tapi emang villa pertama dan villa kedua itu juga creepy sih. Dan ini baru pertama kali gue kayak salah-salah terus. Yang pertama gue dikasih tau ibu-ibunya salah. Tungguin aja videonya guys, tungguin selengkapnya. Oke guys, akhirnya gue udah sampai ke villa yang dimana gue mencari kamar 639. Sebenarnya yang terkenal itu adalah kamar 639, bukan villanya. Setelah gue nyasar ke tempat 1, ke tempat 2, dan sekarang gue ketemu di sini. Jujur gue seneng banget akhirnya gue ketemu. Kenapa gue harus disasar-sasarin dulu baru gue ketemu ini? Ini villanya cukup besar dan ada 2 lantai. Ini halaman parkirnya mungkin ya dulu. Villa ini tuh dibangun pada tahun 90-an. Yang dimana ini villa yang sudah tua. Dan dulu pada tahun 90 sampai 2000-an, villa ini tuh rame banget pengunjungnya. Tapi sangat disayangkan, sekarang villa ini hanya menjadi tempat yang kosong, yang terbengkalai gitu. Dulu orang datang ke sini tuh untuk rekreasi, untuk healing. Tapi sekarang gak ada orang yang mau datang ke sini guys. Ini cukup creepy ya. Udah malam, hujan, energinya semakin kuat juga. Dan kalian tahu villa ini udah kosong kurang lebih 10 tahun. Ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Jadi gue ngomong ini villa terbengkalai kurang lebih 10 tahun. Dan gue akan tetap mencari kamar 639 setelah gue menyasar ke villa A, villa B, dan akhirnya gue sampai ke villa ini guys. Dan ini gue cuman sama tim, gue gak ditemenin warga lokal. Karena seperti yang kalian tahu tadi di awal, gue ketemu warga lokal, gue ketemu penjaga villa yang bawah. Mereka gak berani nganterin ke atas. Mereka pun salut dengan kok berani kakaknya gitu. Ini pun gue sangat menguji mental dan adrenalin ya. Semoga kita selamat, kita semuanya aman gitu. Karena ini menarik banget. Katanya dulu pengunjung itu tuh selalu takut dan gak betah kalau tidur di kamar 639. Kira-kira kenapa gitu? Saat villa ini masih beroperasi aja, pengunjung itu gak berani dan takut. Dan ada salah satu cerita mantan penjaga villa ini guys. Nanti gue akan ceritain semuanya dengan lengkap dan yang pasti serem banget. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir. Gue udah ngos-ngosan banget, energi gue udah sedikit terkuras ya sama mereka karena banyak sekali tabrakan-tabrakan energi. Semoga kita tetap bisa kuat dan bertahan. Gue sekarang udah nemu pintunya untuk masuk ke dalam villanya, langsung aja kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dulu payungnya. Gue sekarang udah ada di dalam villanya dan mungkin ini dulunya itu adalah ruang tamu dan ini adalah dapur gitu. Ini villa bagus banget sih dulu pasti. Dan ini bener sih kalau ini dulunya menjadi villa favorit para pengunjung karena selain harganya murah, kita disajikan view yang sangat indah. Kayak buka pintu itu udah langsung view-nya tuh kayak bukit bintang gitu. Di sebelah kanan gue ada kamar, di sebelah kiri gue juga ada 2 kamar. Dan yang dimaksud itu kayak kamar mandi itu deh, atau kamar mandi yang ada di gedung situ gitu. Jadi ada salah satu kamar mandi tuh yang kayak ada orang mandi, kayak ada orang di dalam, padahal nggak ada siapa-siapa. Mungkin banyaknya kisah-kisah horor dan kejadian-kejadian di luar nalar yang dimana bikin sepinya pengunjung gitu ya. Kejadian mistis, kejadian horor itu kadang nggak masuk akal dan logika. Tapi ya itu beneran terjadi dan mereka tuh ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi kita harus tetap sopan karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa dan tidak boleh mengganggu dan mengusik. Gue sekarang udah ada di kamarnya dan di sini
kasurnya masih ditinggalkan, kasurnya masih bagus ya guys. Ada lemari dan juga kursi plus kamar mandi. Ya ini kamar-kamar pada umumnya gitu ya. Tapi ini nggak ada nomornya, gue tetap nyari 639. Misi penelusuran kali ini tuh nyari kamar 639 dan gue nanti bakalan ceritain apa yang terjadi sih di kamar 639. Jadi kita agak buru-buru ya karena kita dikejar-kejar waktu juga. Ini kayaknya bednya ada 2 gitu ya guys. Dan kalian lihat nggak, ada pecahan kaca. Pecahan kaca. Kok tempatnya berantakan? Siapa yang berantakin? Gue nggak tahu. Karena kalau gue datang ke tempat terbengkalai, gue jarang menyentuh atau memindahkan barang gitu. Kalaupun gue megang, gue balikin ke tempat semula, tapi itu pun jarang. Ini kamar ketiga. Jadi di gedung yang ini ada 3 kamar. Gue bakalan ke gedung yang depan. Mungkin kamar 639 itu ada di gedung ke depan. Gue bakalan ke gedung depan dulu. Gue sekarang udah ada di gedung satunya dan kemungkinan kamar 639 itu ada di sini. Sebelum gue masuk ke kamar 639 dan gue menceritakan misteri yang ada di kamar 639, gue akan menceritakan mantan pegawai dari villa ini guys. Jadi ceritanya gini, ada salah satu mantan pegawai dari villa ini itu menceritakan kejadian mistisnya di villa ini. Dia tidak menyebutkan secara spesifik sih villanya itu di mana. Bisa jadi itu di sini gitu. Karena dia ngomong kalau ciri-cirinya adalah villanya itu ada di tengah-tengah hutan dengan view yang sangat bagus. Terus sudah terbengkalai itu ya kurang lebih 10 tahun. Gue berpikir apakah di sini gitu kan. Jadi ceritanya kita sebut aja namanya Eko. Eko itu ngelamar kerja lah di villa, jadi penjaga villa lah. Keterimalah di villa ini guys. Dia itu kerjanya nggak sampai berbulan-bulan, cuman 2 minggu dia udah keluar. Kenapa? Karena dia tuh nggak nyaman dan dia dilihatkan sesuatu yang menurut dia itu mengganggu gitu. Hari pertama kerja, perasaan udah nggak enak. Dia dilihatkan oleh sosok bapak-bapak di ujung deket toilet gitu, mukanya datar, terus bapak itu tuh ada terus dari tadi gitu. Tapi dia kayak, oh mungkin bapaknya emang lagi berdiri di situ gitu. Dan hari kedua, dia lihat lagi bapak itu dengan ekspresi yang sama. Dia samperin dong, bapaknya langsung masuk kamar mandi dan pintu kamar mandi langsung ketutup. Oh bapaknya mau masuk kamar mandi, mungkin emang bapaknya nginep di sini pas bukan shift dia gitu. Hari ketiga dia dapat shift yang sore, ketemu lagi sama bapak itu dan posisinya sama, berdiri di deket toilet dengan pakaian yang sama dan ekspresi yang sama, muka datar. Karena dia penasaran, kok gue 3 kali berturut-turut diliatin bapak itu ya. Akhirnya si Eko ini nyamperin dan kalian tahu apa? Si bapak itu nggak lari ke kamar mandi, tapi bapak itu langsung nembus ke kaca. Dari situ Eko langsung panik, lari sampai ke pos security, ditanyain kenapa gitu. Nggak apa-apa, saya mau izin pulang aja. Habis dari situ dia sakit, masuk angin lah ya. Dari situ dia memutuskan untuk bertahan 2 minggu saja. Setelah itu dia langsung nggak kerja lagi di villa ini. Dengar-dengar kabar beberapa tahun berikutnya, villa ini udah kosong terbengkalai sampai sekarang. Kata penjaga villa yang ada di bawah, yang sering menampakkan diri itu adalah sosok perempuan tinggi, berjubah putih, dan mukanya tuh pucet. Jadi tadi ada yang diceritain bapak-bapak dengan muka datar, sama perempuan berbaju putih, muka yang pucet, rambut panjang. Gue ceritain itu gue merinding dan gue jadi ngebayangin gitu. Tapi yang namanya tempat udah ditinggalkan 10 tahun itu udah pasti, yakin pasti banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata di dalamnya. Kalau kalian tidak bisa ngeliat, seenggaknya kalian bisa ngerasain kalau kalian ada di sini. Gue langsung aja mau masuk ke tujuan awal gue, misi gue adalah masuk ke kamar 639, jadi kita langsung aja masuk. Dan gue bakalan masuk, gue bakalan ngerasain apa sih yang sebenarnya terjadi, emang semenyeramkan itu atau enggak. Dan gue akan menceritakan juga kejadian di kamar 639. Guys, ini ada 2 kamar. Gue belum tahu ini yang mana, karena kayaknya nomornya tuh ada di balik pintu ini. Tapi feeling gue di sini karena auranya di sini tuh lebih kuat gitu. Jadi kita bakal masuk. Ini adalah kamar yang gue maksud. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang gak betah tidur di kamar ini saat villa ini masih beroperasi. Dan sekarang gue masuk ke dalam kamar 639. Emang auranya tuh beda dari kamar-kamar lainnya. Menurut pengunjung-pengunjung yang gak betah nih tidur di kamar ini dan minta kamar lain, katanya sering tindihan. Tau kan tindihan? Terus kayak dia tuh dilihatkan kayak ada orang yang lewat-lewat gitu loh. Lewat-lewat di sini. Dibuat tidurnya gak nyaman, gak nyenyak gitu. Banyak pengunjung yang pindah kamar atau tengah malam langsung memutuskan untuk keluar dari villa ini. Dan perlu diingat ya, tidak ada tragedi apapun di villa ini kecuali memang menyeramkan gitu. Villa ini ditinggalkan karena banyaknya hal-hal mistis yang terjadi sehingga banyaknya pengunjung yang tidak nyaman, terlebih-lebih di kamar ini. Misi gue alhamdulillah berhasil. Walaupun kita udah nyasar-nyasar, kita udah sampai ke kamarnya. Gue yakin pasti di sini juga ada penghuninya, tapi kalau kita nggak ganggu, mereka pun nggak ganggu, fine-fine aja. Walaupun ya emang gue merinding dan energinya emang nggak enak, auranya tuh beda dari aura-aura yang lain. Kalian akan bisa merasakan kalau kalian itu ada di sini guys. Kalian mungkin nonton di rumah juga deg-degan ya. Dan ini loh yang gue maksud tadi Eko diliatin di lorong toilet ini.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Gue terima kasih banget yang udah selalu setia nonton ya. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus. Dan semoga gue bisa menghibur kalian dan menemani hari-hari kalian dengan konten-konten yang menyeramkan ini dan juga menghibur guys. So buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe guys. Doakan gue untuk jutaan subscriber dan kalian boleh komen di bawah gue harus collab sama siapa.